Masih meningkatnya angka kasus KDRT di Indonesia membuat Indonesia berada dalam kondisi darurat kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan KDRT menjadi salah satu penyebab tingginya angka perceraian di Indonesia. Pergi dari rumah karena udah capek dan terakhir dia buang-buangin baju aku sama baju anak-anak. Sama terakhir dia pukul lutut anak-anak sampai memar biru. Keadaan aku udah kayak, udahlah aku bawa anak aku gitu. Ngekos di luar tuh dia sendiri, udah capek Kak. Meskipun seringkali dianggap sebagai cobaan dalam berumah tangga, namun KDRT tidak bisa dimaklumi begitu saja. Pasalnya, segala bentuk kekerasan bisa menyebabkan dampak buruk bagi korbannya. Fisik, batin, semua ya, hancur gitu. Kayak untuk mengenal laki-laki lagi, untuk berpacaran atau bahkan menikah. Aku kayak mikir lagi gitu, kayak mungkin nggak ya kejadian kayak gitu, mungkin nggak ya nanti nggak kayak gitu lagi. Aku takut. Dampak yang paling pertama tuh dampak psikis ya, karena apapun bentuk tindakan kekerasannya, mau dia kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi, dia selalu memiliki dampak psikis yang luar biasa. Karena dia kehilangan keseluruhan rasa amannya. Dampak psikologinya justru seseorang merasa ketakutan yang luar biasa, trauma, mereka merasa dikucilkan karena mereka yang disalahkan atas tindakan kekerasan yang terjadi padanya di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ancaman hukuman bagi pelaku KDRT terbagi dalam 3 bentuk. Yang pertama, jika KDRT menyebabkan luka sakit, maka pelaku akan dikenakan sanksi penjara selama 5 tahun, berikut denda 15 juta rupiah. Kemudian jika KDRT berujung pada luka berat, maka pelaku akan dijatuhi sanksi penjara selama 10 tahun, berikut denda maksimal 30 juta rupiah. Dan yang terakhir, jika KDRT berujung pada hilangnya nyawa, maka pelaku akan dijatuhi sanksi penjara selama 15 tahun. Berikut denda 45 juta rupiah. Berhasil lepas dari belenggu kekerasan sang suami, kini Maya hanya fokus untuk masa depan buah hatinya. Aku sibuk sama kerja aja sih. Dalam mindset aku kerja buat anak-anak. Udahlah, hati masalah belakang. Aku harus bisa untuk anak-anak aku ke depannya. Gimana pun caranya mereka harus jadi manusia. Yang harus dilakukan kita harusnya terhadap korban, yaitu orang-orang terdekatnya, yaitu pendampingnya, orang-orang yang cukup kenal dengan dia, itu segera meminta dia untuk menyampaikan kejadiannya dan minta untuk didampingi ya, atau kita menawarkan untuk mendampingi dia gitu, dan segera untuk kemudian dilaporkan dan juga diamankan apabila itu meresikokan nyawa misalnya bagi si istri apabila mengalami kekerasan dan lain sebagainya. Yang paling penting untuk mencegah adalah sebelum menikah kita penting untuk tidak percaya begitu saja bahwa nanti akan baik-baik saja, tapi menyiapkan bahwa apabila terjadi gejala kekerasan, karena kalau fase pacaran kan kita nggak pernah tahu sifat aslinya pasangan kita kan gitu. Jadi persiapan itu memang harus ada dalam diri kita sendiri ya sebagai perempuan gitu. Mungkin juga sebagai laki-laki, kemana akan kita laporkan, kemana kita harus menjaga diri kita, kemana kita harus pindah kalau kita mengalami ancaman gitu. Persiapan itu harus tetap ada apapun yang terjadi. Ya kalau misalnya baik-baik saja ya alhamdulillah, tapi nggak ada rumah tangga tuh yang tidak ada percekcokan. Jadi harus betul-betul matang dan siap. Itu yang bisa mencegah kita untuk tidak mengalami kekerasan. Tak hanya menghancurkan pernikahan, kekerasan dalam rumah tangga juga bisa menyebabkan penderitaan berkepanjangan bagi korban dan orang-orang terdekat seperti anak.
Budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender di masyarakat menjadi salah satu penyebab perlindungan terhadap korban KDRT belum optimal. Jangan abai, karena mencegah KDRT bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.